bergabung, mungkin boleh teman-teman dan kakak-kakak semua, siapin posisi duduk ternyaman dan terbaik kalian, karena acara akan berlangsung kurang lebih 3 jam dan jangan lupa untuk menggunakan virtual background yang sudah disediakan, dan nanti harapannya ketika acara berlangsung, diharapkan teman-teman dan kakak-kakak semua bisa mengaktifkan video sehingga terjadi komunikasi antara dua arah antara pembicara dan kita sebagai audiens. Untuk yang sudah bergabung mungkin boleh juga diajak teman-teman yang lain untuk ikut hadir di kelas video IMETA Sumsel siang ini. Mungkin sebelumnya aku bakal perkenalkan diri. Di sini aku Azahra Octavia dari Fakultas Ilmu Komputer Prodi Sistem Informasi Bilingual. Aku adalah salah satu anggota Medinfo IMETA Sumsel. Dan di sini saya juga selaku pemandu acara pada kegiatan siang hari ini. Seperti yang kita ketahui, Meta Sumsel, Departemen Medinfo telah hadir dengan kegiatan mereka kelas desain yang mana itu terdapat 3 pertemuan. Nah, pada minggu ini Medinfo kembali hadir dengan materi baru, tema yang baru, dan pembicara yang baru. Baik, mungkin untuk yang sudah berada di Zoom boleh untuk mengaktifkan kameranya. Siang ini, Medinfo hadir dengan kelas video yang ini merupakan salah satu program kerja dari Departemen Medinfo, yang mana di sini kita mempunyai pembicara yaitu Bagus Satrio selaku Kepala Divisi Video pada Departemen Medinfo. Topik yang akan kita bahas siang ini mengenai introduction of video editing. Jadi seperti pada himbauan sebelumnya, diharapkan teman-teman sudah menyiapkan tools, yaitu Adobe Premiere Pro atau mungkin aplikasi editing video lainnya. Jadi nanti akan ada sesi tanya jawab ketika teman-teman punya kendala atau hal-hal yang ingin ditanyakan terkait video editing, bisa langsung on mic atau mungkin drop pertanyaan di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ketua Umum IMETA Sumsel periode 2021-2022 beserta Wakil Ketua Umum. Yang kami hormati, jajaran Badan Pengurus Harian IMETA Sumsel periode 2021-2022 dan seluruh audiens yang telah hadir di kegiatan siang ini. Puji syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nikmat dan karunia-Nya kita masih dapat berkesempatan menghadiri serta menyelenggarakan kegiatan pada siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Adapun susunan acara pada kegiatan siang ini: pembukaan, kata sambutan, dokumentasi, penyampaian materi, sesi tanya jawab, penyerahan sertifikat, doa, dan penutup. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita buka acara kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berlanjutnya. Kata sambutan dari Ketua Umum IMETA, silahkan.
Ini kata sambutan kakak ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiruhu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, yang mana kita masih dapat berkumpul pada siang hari ini melalui via Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat beriring salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabiullah Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atas berkat perjuangan beliau, tumpah darah beliau, kita masih dapat dibimbingnya dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang dan penuh keilmuan seperti sekarang ini. Alhamdulillah, ini adalah salah satu bentuk program kerja dari Meta Sumsel melalui Departemen Medinfo, yaitu kelas video ya, yang alhamdulillah ini menjadi kelas video pertama dari Meta Sumsel, di mana nantinya di kelas ini para kawan-kawan peserta dan juga audiens yang hadir pada siang hari ini akan mendapatkan sebuah pengalaman dan juga ilmu yang sangat berharga dari narasumber kita yang insya Allah mempunyai pengalaman-pengalaman di bagian editing video yang nantinya juga bisa diimplementasikan oleh kawan-kawan semua yang ada di sini. Harapannya memang kawan-kawan di sini bisa mengikuti kelas video ini sampai dengan akhir, mengambil semua pelajaran yang ada, mengambil semua ilmu yang ada. Insya Allah ini bakal berguna bagi kita semua nantinya. Dan juga harapannya juga untuk kelas video ini insya Allah bakal berlanjut ya, bukan hanya satu sesi ini saja, tapi bakal hadir kembali dengan berbagai materi yang ada, mungkin di bulan depan ya, insya Allah ya, kawan-kawan Medinfo bakal mengadakan kembali untuk kelas videonya dan juga kelas desain seperti bulan-bulan sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai kata sambutan pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Silakan diikuti kelasnya sampai dengan akhir. Insya Allah ini bakal bermanfaat dan juga berguna bagi kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Arya Rizky Pratama untuk kata sambutannya. Selanjutnya kita memasuki presentasi. Mungkin teman-teman dan kakak semua boleh mengaktifkan kameranya untuk sesi ini. Kita akan melakukan dokumentasi. Ditunggu buat kakak-kakak dan teman-teman yang lain untuk mengaktifkan kameranya, karena kita bakal ke sesi dokumentasi. Oke, slide 1 ya. 3, 2, 1.
Oke. Slide selanjutnya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih untuk kakak dan teman-teman yang sudah bersedia untuk mengaktifkan kami. Selanjutnya ini sesi yang kita tunggu-tunggu, sesi yang berisi insight buat kita semua. Akan ada penyampaian materi dari pembicara kita, Bagus Satrio, selaku Kepala Divisi Video pada Departemen Medinfo. Kepada Bagus Satrio, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Maaf ya, sebelumnya saya off-kan. Sebelumnya juga saya izin untuk share screen. Apakah layar saya udah lihat nih? Udah ada belum? Halo? Udah. Baik, sebelumnya izin sama Kadep Medinfo Layo sama Kadep Medinfo Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semua. Untuk pertemuan pertama kelas video kali ini, saya akan menjelaskan terkait hal-hal dasar dan pengenalan dalam dunia editing video. Oke. Sebelumnya nih, saya mau nanya nih, ada yang tahu nggak itu? Video itu apa sih? Kalau ada yang tahu gitu atau ada punya pendapat, boleh nih ya, disampaikan. Izin menjawab, Kak. Iya, boleh. Menurut Ahmad, video itu bisa dibilang sebagai kumpulan gambar yang disatukan dan memiliki motion serta bergerak. Kumpulan gambar. Boleh diulangi? Kumpulan gambar yang memiliki motion atau memiliki frame, sehingga bisa dibilang sebagai mungkin gambar yang bergerak. Kira-kira begitu. Oke. Mungkin ada lagi yang mau berpendapat nih? Boleh langsung on mic atau boleh di chat. Mungkin sambilan ya, kalau belum. Lanjut. Benar ya, kata Ahmad tadi, video itu adalah teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan, dan menata ulang gambar bergerak. Video juga tuh bisa disebut gabungan dari gambar-gambar yang dibaca secara berurutan dalam satu waktu dengan kecepatan tertentu. Ini bisa penting ya, dibaca secara berurutan dalam satu waktu, bersamaan artinya. Mungkin kita next ya. Nah, terus kita udah tahu pengertian video ya. Lantas video editing itu apa sih? Editing video itu adalah sekumpulan proses penyeleksian, penggabungan, pengurangan, penambahan teks, penambahan transisi dan efek, pemilihan lagu maupun sound effect, serta penambahan kebutuhan lainnya terhadap suatu video dengan tujuan untuk memperindah tampilan dan menghasilkan video yang diinginkan. Nah, mengapa kita tuh harus menguasai video editing? Ada yang tahu nggak? Jadi gini, seperti yang kita ketahui ya pada era sekarang, yang biasa disebut itu era industri 4.0 ya, hampir semua hal dituntut untuk serba digital. Nah, digital ini salah satu cara mengolahnya yaitu dengan teknik editing video dan audio. Apalagi di masa pandemi ini ya, semua bidang hampir membutuhkan audio visual. Contohnya, jika teman-teman terjun ke dunia
advertising nih atau periklanan yang kalian pasti membutuhkan skill editing video atau audio visual gitu. Bisa juga kalau kalian ada tugas nih dari dosen atau ada tugas kuliah berupa video. Nah, kalian dengan menguasai teknik editing video ini, kalian bisa membuat video itu lebih menarik. Nah, tenang ya, untuk teman-teman yang masih awam atau belum pernah berkecimpung di dunia editing, yang masih mikir nih, editing itu sulit untuk dipelajari. Di sini saya akan menjelaskan dan menggambarkan bahwa editing video itu cukup mengasihkan dan mudah untuk dipahami. Nah, sebelum kita kembali ke hal yang lebih dalam, untuk belajar video editing itu kita harus mengetahui dulu istilah-istilah penting atau istilah-istilah umum dalam video editing. Nah, istilah-istilah ini berlaku dalam semua software editing video. Oke, lanjut. Yang pertama itu ada sequence. Nah, sequence itu adalah serangkaian skin atau shoot video yang merupakan satu kesatuan utuh. Nah, scan itu adalah tempat dari sekumpulan shoot video. Jadi dalam satu scan itu terdapat beberapa shoot video. Shoot video itu rangkaian gambar dari rekaman kamera. Nah, jadi ini nih, ini ada gambar sequence. Nah, ini skin. Terus tuh di skin ini terdiri dari beberapa shoot video atau terdiri dari gabungan beberapa shoot video. Nah, gabungan beberapa skin itu merupakan sequence. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya itu layer. Layering itu adalah sama ya seperti kelas desain, penambahan beberapa video secara berlapis tetapi tetap tersusun rapi. Nah, misal kita ada video pertama ya, ini pada gambar ini video pertama. Terusnya kita di dalam video itu secara bersamaan akan kita tambahkan video lainnya gitu. Tambahan video. Nah, kita butuh ini layering ini, kita tambahin di atasnya gitu. Untuk konsep layering itu berlaku sama seperti kelas desain yang udah dijelaskan sama Kak Paulsen ya. Yang semakin di atas dia semakin terdepan gitu. Oke, lanjut. Kemudian ada timeline. Nah, apa sih timeline nih? Timeline ini adalah tempat untuk meletakkan dan mengatur frame video, audio, transisi, dan elemen-elemen lainnya. Nah, timelines itu ini. Nah, keseluruhan ini. Jadi bisa dibilang juga workspace gitu. Kita di sini tempat kita naruh video, tempat kita mengatur urutan video, tempat kita ngasih audio, tempat ngasih efek dan lain-lain. Jadi kita kerjanya di sini untuk editing video. Ini berlaku untuk seluruh software editing ya. Kemudian ada preset. Preset adalah kombinasi warna, exposure, kontras, saturasi, highlight yang sudah disimpan dan diatur dengan baik dalam bentuk file yang dapat langsung digunakan untuk memperindah video yang kita inginkan. Nah, jadi bisa dibilang preset ini kayak template untuk mempercantik video gitu. Itu udah dari yang buat itu udah disediain beberapa preset gitu, tinggal kita pakai dan preset ini tuh berupa file juga. Selanjutnya itu ada keyframe. Untuk keyframe ini tuh tempat untuk meletakkan dan mengatur frame video, audio, dan transisi. Nah, jadi keyframe tuh yang apa ini? Bentuk-bentuk ini, titik-titik ini, keyframe, itu bisa kita ngatur. Pada frame ini kan pada menit ke-6, detik 15, nah kita size-nya berapa ukurannya? Terus kan kalau kita mau geser lagi ini ke sini 6 menit ke-6 detik ke berapa misalnya 18 itu size-nya bisa kita atur kembali atau kita besarin lagi gitu. Jadi bisa dibilang perubahan frame-nya gitu. Selanjutnya itu ada transisi ya. Jadi transisi ini umum ya, adanya dalam dunia editing.
di mana transisi ini tuh merupakan perpindahan dari satu skin ke skin lain, maupun dari shoot ke shoot lain. Skin sama shoot tadi sudah paham ya. Jadi perpindahan antara skin, sebentar, dengan perpindahan shoot. Nah, di antara ini itu bisa ditambahin transisi atau perpindahan. Kemudian istilah selanjutnya itu ada render. Nah, render atau rendering ini adalah proses menggabungkan hasil editing berupa foto maupun video, audio, teks, dan objek lainnya menjadi satu kesatuan utuh. Proses rendering ini merupakan juga proses akhir ya, bisa dibilang akhir, sebelum akhir. Dan ini untuk mengekspor video gitu. Sebelum kita mengekspor video, kita ngerender dulu. Dan yang terakhir itu pasti ekspor. Ekspor adalah tahap terakhir dalam proses editing, di mana file project video yang telah kita render akan diubah ke dalam format video. Bisa itu MP4 atau AVI dan sejenisnya. Nah, istilah-istilah ini itu sangat penting ya untuk dipahami, karena istilah ini istilah dasar. Wajib lah istilah untuk diketahui untuk memahami video editing. Setelah kalian itu memahami istilah-istilah dasar dalam video editing, kemudian kalian tuh bisa untuk mengembangkan atau belajar secara otodidak itu di channel-channel YouTube yang berguna gitu. Nah, di sini ada tahapan-tahapan umum editing video. Di sini saya bagi kalau tidak salah 6 tahapan. Ada 6 tahapan. Yang pertama itu ada logging. Nah, logging ini adalah menonton ulang file yang kita shoot, menonton ulang file yang udah kita take videonya, untuk melihat shoot video itu mana yang bagus untuk diedit. Jadi kita pilih di sini. Kita tonton dulu mana yang ingin kita pakai gitu file-filenya. Nah, biasanya editor akan mencatat nama file agar mempermudah proses editing. Lanjut. Yang kedua itu capture. Capture itu adalah proses transfer antara audio dan video dari memori penyimpanan ke dalam komputer dan software khusus editing. Jadi pada proses ini, file-file yang udah kita pilih tadi, kita masukkan ke dalam software editing. Dan kita gabungkan gitu, biar untuk mempermudah proses editing. Selanjutnya itu ada, setelah capture tadi, proses selanjutnya itu offline editing. Offline editing ini adalah proses editing mentah yang belum memiliki efek, sound effect, atau pemanis video lainnya. Dalam artian, sebentar ya. Oke, saya lanjutkan. Offline editing ini bisa disebut juga kita cuman mengurutkan sequence. Tadi kan udah ada sequence ya. Sequence video yang penting itu kita urutkan menjadi satu kesatuan utuh gitu. Nah, untuk proses pemanis itu ada proses selanjutnya, yaitu kita mixing dulu. Proses selanjutnya setelah kita offline editing, kita urutkan sequence tadi atau beberapa file shoot atau skin, kita lanjut ke proses mixing. Nah, proses mixing ini apa sih? Proses mixing ini adalah proses sinkronisasi audio dengan video, memberikan ilustrasi musik, biasa dibilang itu backsound ya, guna memperdalam emosi penonton dan agar jalan cerita semakin hidup. Jadi mixing ini tuh kita bisa dibilang penambahan audio. Misal ada dubbing, kita sesuaiin dubbing sama video yang kita inginkan gitu. Setelah selesai proses mixing ini, penambahan background dan lain-lain, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu online editing. Proses online editing ini adalah proses menghaluskan editing tahap offline. Tadi kan sudah saya jelasin, tahap offline ini kan cuma sampai menggabungkan saja atau mengurutkan saja sequence yang sudah dibuat sebelumnya. Pada tahap
online editing ini, editor akan memasukkan efek musik Foley. Foley itu bisa dibilang gimana ya? Kayak bukan background sih, tapi efek audio tambahan. Misalnya pas mau ke transisi gitu ditambah efek video tambahan, misal efek suara petir gitu atau efek suara ketawa dan lain-lain gitu. Nah, ini bisa biasa disebut Foley dan semua pemanis yang diinginkan. Dan tahap terakhir distribusi. Nah, proses distribusi ini adalah tahap akhir dalam editing video. Biasanya video akan diekspor atau di-save untuk nantinya ditayangkan. Sampai sini, apakah ada pertanyaan atau ada yang perlu untuk diulang? Atau kecepatan boleh nanti saya ulang. Izin bertanya, Kak. Iya, boleh, silakan. Tadi Foley itu antara Foley dan sound effects itu beda atau sama, Kak? Kan ada sebutan SFX di teknik di editing video. Teknik editing, online editing ya. Ya, SFX dengan Foley itu sama atau beda, Kak? Itu saja. Terima kasih, Kak. Sound effect sama Foley itu sama sebenarnya. Jadi penamaannya aja tuh Foley sama sound effect itu. Baik, terima kasih, Kak. Iya. Ada lagi? Jadi Foley itu juga biasanya kalau di film ya, itu kayak suara langkah kaki, bisa kayak suara tutup pintu gitu. Nah, itu biasanya Foley, biasa disebut Foley gitu. Tujuannya tuh untuk ini ya, untuk memberi pengaruh pada audiens agar dapat terbawa ke suasana. Jadi kalau belum ada pertanyaan lagi, langsung kita coba praktekin aja ya. Sebelumnya saya sarankan aplikasi editing video itu gunakanlah aplikasi editing video yang banyak digunakan orang. Maksudnya tuh gunakan aplikasi editing video yang banyak tutorial lah gitu di YouTube. Jadi atau di platform lainnya. Jadi kalian tuh bisa improve sendiri materi-materi baru dan skill kalian itu menambah. Yang pastinya mudah untuk mendapatkan materi dan memahami materi. Nah, saran aplikasi yang pertama itu ada Family ya, Adobe Premiere Pro, After Effects dan lain-lain. Kemudian Vegas boleh atau Wondercell Filmora juga boleh. Nah, di sini sebelumnya aku ada tips nih untuk belajar materi tadi ya. Yang pertama tuh kita dalam rangkup 1 minggu ya. Dalam 1 minggu itu untuk kalian bisa expert memahami editing video itu usahakan 10 menit untuk menonton tutorial, 1 jam mempraktekkan, dan 1 hari upload karya. Nah, dengan kalian menerapkan tips tadi, kalian bisa nih untuk dapat menambah skill-skill editing video lainnya. Boleh sambil saya siapkan software editing, silakan kalian juga untuk menyiapkan software editingnya.
Di sini saya itu gunain Adobe Premiere Pro 2019 ya. Software yang lain tuh menyesuaikan saja, sama saja sih intinya tuh. Silakan disiapin dulu. Oke, kita lanjut ya. Pertama-tama tuh kita buat project-nya dulu. Di new project, kemudian kita kasih name-nya. Di sini untuk rendering ini saya gunain ini ya, GPU-nya biar lebih support, atau boleh juga engine software only. Ini biarin aja, kita oke. Nah, ini untuk tampilan dari aplikasi editing Adobe Premiere Pro 2019 ya. Nah, di sini itu ada tab project. Di sini kita akan meletakkan file-file pada tahap pertama. Bisa dibilang ini tahap kedua, capture-nya kita taruhkan di sini. Di sini ada timelines yang udah tadi istilah-istilahnya yang udah saya jelasin tadi. Terus tuh di sini ada effects. Di sini ada effects dan SSIan graph dan lain-lain. Kemudian di sini ada tabs effect control, luminar scope, source, sama audio clip mixer. Nah, di sini ada menu-menu ya, ada learning. Bisa kalau mau belajar, di sini ada beberapa tutorial biasanya. Bentar. Biasanya di sini ada tutorial. Kalau belum di skip tutorialnya. Kemudian di sini ada editing. Biasanya di editing ya. Kemudian ada menu color. Biasanya untuk color grading ini di sini. Kemudian ada effect, audio, graph, dan lain-lain. Untuk fitur-fitur dalam Adobe Premiere Pro ini sebenarnya nggak harus kalian kuasain seluruhnya gitu. Kuasain aja yang penting-penting dulu. Baru ketika kalian ingin mengambil skillnya, baru kalian pelajarin gitu. Jadi gunain yang butuh dulu. Kita ke editing dulu ya. Di sini, sebentar. Di sini aku udah siapin nih aset untuk praktikum hari ini. Di sini ada background, ada footage video, ada intro, ada elemen lainnya nanti dijelasin, sama ada main transition. Ini kita masukin seluruhnya ke dalam project ini. Caranya itu bisa kalian double klik di sini, atau bisa juga Ctrl E. Kita import folder.
Kemudian untuk langkah pertama tadi kan, langkah pertama sudah, langkah kedua sudah, memasukkan, langkah kedua tadi capture, kemudian langkah ketiga itu ada, langkah ketiga, itu offline editing. Offline editing memasukkan video ke dalam timelapse dan mengurutkannya. Kita coba untuk, biasanya komposisi video itu diawali dengan intro, main konten, dan diakhiri dengan outro. Kita coba cari intro. Kita gabungin dulu ya file-file yang diinginkan. Caranya tarik ya, tarik dari klik di sini, klik filenya di bagian ini, tarik ke bagian timeline-nya. Nah, untuk ini kan kecil ya, misal kecil ya, ini bisa dibesarin dengan tarik ini, klik tahan, tarik. Mau dipanjangin atau di ini? Ukurannya sama, ini lebih detail. Ini tadi layering ya, bagian layering. Ini GTS, kita masukin file yang cocok. GTS. Nah, di sini biasanya dalam video itu ada background bawaan ya, atau suara bawaan. Nah, jika kita nggak ingin nih, ini masuk dalam video, suaranya terdengar ya? Halo? Terdengar ya? Untuk menghilang, nggak kedengaran ya? Bentar. Nah, di sini kan udah ada suara bawaan ya dari video. Itu untuk registrasi akun LTMPT. Untuk menghilangkan suara ini atau kita nggak mau suara ini, kita pertama caranya tuh klik kanan pada ini, pada sequence-nya atau pada shoot-nya. Terus kita ini, kita pisahkan dulu, kita unlink antara video sama audio. Nah, di sini suara sama video udah terpisah. Setelah terpisah ini langsung dihapus saja. Boleh langsung di remove, di clear, atau langsung klik shortcut delete. Nah, suaranya udah hilang. Nah, setelah ini, jika ini kekecilan kan nggak sama nih dengan sequence pertama yang ukurannya 1920 1080. Ini tinggal dibesarin aja. Klik ini dulu, klik shoot-nya atau footage-nya. Kemudian bisa kalian besarin menggunakan scale pada efek control di sini. Atau bisa langsung ditarik dari sini. Sesuai yang diinginkan. Nah, pada tahap ketiga ini, offline editing itu sudah termasuk proses cutting video yang diinginkan. Mana yang diinginkan, mana yang nggak diinginkan, bisa dibuang gitu. Nah, cara nge-cut-nya untuk aplikasi Adobe Premiere Pro ini, di sini ada tools ya. Di sini ada bagian tools. Nah, di sini ada namanya Razor Tools. Nah, di sini untuk ngepotong video tadi. Nah, caranya tuh kita klik ini, kemudian ini kan ada biru ya, ada biru. Mana yang ingin kita potong, kita taruh sini aja. Langsung kita ke sini. Bisa juga sih langsung ke sini, tapi lebih baik biar kelihatan itu previewnya. Ini untuk preview yang biru ini, mulai previewnya.
Kita langsung nge-cut di sini misal. Nah, untuk ngehapus ini, untuk ngehapus yang sebelumnya, kita klik di sini kayak tadi ya, ngehapus biasa, langsung delete. Itu. Kemudian untuk shortcut nge-cut tadi bisa langsung menekan key C untuk membatalkannya V. Gitu. Sebentar. Oke, lanjut. Ini juga bisa dipotong menggunakan ini ya. Arahkan mouse kalian ke ujung sequence ini, tarik sini, itu juga motong sama. Tapi kalau motong di tengah, itu biasanya menggunakan razor tools ini. Lanjut. Ini saya contohin aja ya, nggak full. Kita tambah transition. Tips. Hilangin suaranya, unlink, hapus. Sarin. Nah, misal posisinya kayak gini, kan ini nggak sesuai yang diinginkan ya. Bisa langsung kalian klik aja, klik di sini. Bisa langsung kalian geser di sini. Klik double klik ya. Bisa kalian geser langsung sini atau menggunakan pada efek control ini posisinya kita naikkan. Yang pertama ini tuh untuk kanan kirinya, yang 540 ini untuk atas bawah. Oke, lanjut. Klik kanan, unlink, hapus, masukin lagi. Klik kanan, unlink lagi. Nah, semisal ya, ini kalian nggak mau kasih transisi ya, atau sudah kalian kasih transisi. Nah, untuk membuat sequence tadi kan, itu kan gabungan beberapa shoot video, itu kalian klik video yang ingin kalian gabungkan, sequence, klik kanan, kemudian kalian nest. Nah, buat sequence namanya nih. Nah, dia udah tergabung gitu. Jika itu tuh potongan video yang nyatu gitu, yang bersaling berkaitan. Itu nanti aja. Ini kan udah mau ini ya, mau habis ya line-nya nih. Ini kalian geser aja di sini. Geser. Kemudian pada ini, tambah satu lagi, sebentar. Unlink, hapus. Sedikit menjelaskan ya, di bagian properti ini, klik kanan. Ini terdapat banyak fungsi ya. Salah satunya itu speed sama duration. Nah, speed sama duration ini bisa kita gunakan untuk nyempetin atau ngelambatin video. Ya, ini kan speednya 100%, bisa kita buat 200% atau 100% aja. Bisa juga kita
kecilin. Ini normal ya, 24 detik bisa kita kecilin jadi berapa misalnya? 3 detik, 5 detik. Nah, untuk dia semakin kecilin berarti semakin cepat, semakin besar detiknya semakin lambat. Untuk nyepetin atau ngelambatin video. Balikin ya. Kemudian kita tambah komponen lainnya. Kita cut. Setelah ini menekan tools cut ini, untuk memilih ini, kalian harus balik ke ini dulu. Kalian harus balik ke ini dulu, atau langsung klik V, dan baru bisa ngeklik footage ini. Ini bilangin. Udah ya, cukup. Jadi untuk tahap offline editing ini udah selesai. Selanjutnya itu tahap keempat itu mixing. Nah, ini penambahan background dan audio lainnya. Kita coba tambahin background dulu. Dalam pengaturan background ini, di sini kalian bisa setting besar kecilnya background. Klik di sini, klik pada background. Nah, pembeda layar untuk footage video sama background-nya itu pada sound itu ada ini. Ada kayak mic-nya ini, kayak logo mic ini, bedanya. Klik kanan di sini, kemudian ke audio gain. Saya ulangi, untuk mengecilkan atau membesarkan suara pada Premiere Pro ini, caranya tuh klik kanan, kemudian audio gain. Di sini kita bisa besarin dB-nya, atau bisa juga kita kecilin. Nah, kalau kita kecilin, misal nih, besaran musiknya kita kecilin. Jadi 5,9, min 5,9. Nah, musiknya jadi lebih kecil. Atau kalau mau lihat perubahannya. Kelihatannya lebih kecil ya. Dari sini juga kelihatan. Berapa nih segini? Sudah, kemudian kita masukin background. Selain background tuh ada dubbing. Penjelasan.
Biasanya kita taruh di layar paling bawah aja. Kemudian kita masukkan dubbing. Mana dubbing? Dubbing 1. Ini kita masukin dubbing di sini. Ini contoh aja ya. Nah, untuk pembuatan dubbing ini, usahakan per kalimat penting atau per paragraf penting itu dikasih jeda biar bisa di-cut gitu, biar bisa diedit gitu. Gebyar IMETA Sumsel 2022 merupakan kegiatan yang berisikan rangkaian kegiatan pada bidang pendidikan, seni, Misal, ini kurang besar, karena seperti tadi, klik kanan, audio gain, besarin ini dB-nya. dan bidang olahraga Nah, yang selagi bertujuan parameternya selagi di sini untuk belum merah, membantu dan belum nyampe menyediakan full, sarana masih aman. uji coba kepada siswa-siswi SMA kebesaran sederajat dalam menghadapi SBMPTN 2022. Seperti yang kalian lihat, di sini ada jeda. Nah, jeda ini bisa kita manfaatin untuk dipotong. Sama, ini juga bisa dipotong gunain ini, razor tool atau shortcut C, potong. Nah, misal kita nggak mau taruh penjelasan ini di tempat lain gitu, tinggal kita geser aja di sini. Bentar. Kita geser ke sini. Misal ya, itu contoh aja. Jadi kita nggak mau kelamaan jedanya, kita kecilin, kita potong, terus kita gabungin. Sederajat dalam menghadapi SBMPTN 2022. Juga memotivasi para siswa dalam meningkatkan minat, bakat, dan prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Kegiatan ini mengusung tema PPKM, lancarkan prestasimu, kejar mimpimu. Berikut rangkaian kegiatannya. IMETA Goes to Kan nggak cocok ya, dia ngomong IMETA Goes to School padahal pada logo IMETA ya. Kita geser aja ini, kita sesuaiin. Nah ini proses mixing namanya. Kita geserin ke sesuai footage yang sesuai. IMETA Goes to School. IMETA Goes to School adalah kegiatan di mana mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Muara Enim di tujuan dari kegiatan ini kan contoh ya. Di sini layar videonya tuh IMETA Competition, tetapi di dubbingnya dia masih jelasin IMETA Goes to School itu. Kalian bisa tambahin footage lainnya di sini sebelum ini, atau kalau nggak contoh ya, langsung kalian lanjut ke dubbing yang jelasin IMETA Competition. Diingatkan lagi untuk pembuatan dubbing ini usahakan per paragraf penting itu dikasih jeda 3 atau 4 detik. Dan untuk saran aplikasi recording audio dubbing gitu, itu bisa kalian kalian download ASR recording di Google Play Store, itu ada. Di situ kalian bisa besarin suara juga bisa di situ, dan jernihin suara juga bisa. Yang mana perlombaan seni meliputi IMETA Competition. Derajat khususnya untuk yang kelas 12. IMETA Competition. Belum cocok ya. Dia udah ngomong IMETA Competition, tapi pada videonya tuh belum nampilin teks IMETA Competition. Nah, bisa kalian besarin itu, detailin dengan cara ini tadi, yang sudah saya jelasin tadi. Klik tahan, geser. Semakin ini yang kecil tuh berarti semakin detail, semakin ini yang besar tuh semakin full gitu. Nah, biar mudah ya, untuk nyesuaiin ini yang garis preview ini kalian letakin di tengah-tengah yang ingin kalian pindahin itu. Nah, jadi kalian tinggal geser ini. Nah,
E-Meta Competition. E-Meta Competition. Kita cocok ya. Misal nih mau dideketin lagi, gini aja. E-Meta Competition merupakan kegiatan perlombaan di bidang seni dan Biasanya olahraga. untuk backsound ini tuh dia nggak ngelebihin dari ini, dari apa namanya? Nggak ngelebihin dari suara dubbing. Bisa juga salah satu tekniknya itu ketika dubbing dia kecil, ketika nggak dubbing dia besar. Untuk caranya tuh kalian kesini ya. Kalian kesini, ini kan nggak ada dubbingnya. Ke efek control, klik dulu nih ya, klik dulu backsound-nya. Ke efek control, kemudian kalian klik ini, add keyframe. Tadi keyframe udah jelasin ya. Nah, add di sini, kemudian tambah lagi di ujungnya keyframe-nya. Ini yang geser ya, geser di sini, tambah. Oke. Boleh juga ditambah di tengah-tengah. Nah, ini kalian klik tarik ke atas untuk besarin, tarik ke bawah untuk ngecilin. Nah, ini kalian tarik ke atas biar dia agak smooth. E-Meta Kelihatan ya perbedaannya? Di sini agak kecil. 12. Nah, yang bagian sini dia agak besar. Nah, itu caranya. Kemudian, misal nih musiknya habis nih, ternyata masih ada footage video yang belum ada backsound ya kita tambahin lagi. Nah, ini boleh backsound yang sama atau backsound yang beda juga. Nah, ini kan agak nggak nyambung ya. Nah. Bentar. Di mute. Nah, kan ini agak nggak nyambung ya. Nah, di sini ada salah satu fitur ya. Pada menu efek, sebentar. Ada namanya itu audio transisi atau perpindahan audio. Nah, di sini ada crossfade, ada constraint by power atau constraint by gain atau fade ya. Kita coba yang fade aja. Ini kenapa nggak bisa sih? Seharusnya ini bisa di tengah. Ini bisa kalian besarin fade-nya. Jadi fade ini dari musik sebelumnya ke musik sekarang ini dia ada terhubung gitu, nggak terlalu beda jauh. Ada ya perubahannya? Bisa nih dibesarin lagi. Nah, ini tambahan transisi untuk audio. Sebenarnya sudah masuk ke tahap selanjutnya ya, tahap online editing. Nggak apa-apa.
Udah ya untuk mixing audio. Untuk selanjutnya tuh online editing. Online editing ini memperindah tampilan atau mempermanis tampilan video. Yang pasti untuk video itu ada title ya biasanya. Kita coba tambahin title di sini, judul atau judul. Nah, di sini kalian bisa gunain suaranya kita nih. Di sini kalian bisa gunain teks ya untuk title di sini. Atau juga kalian bisa langsung gunain preset atau template yang ada gitu. Jadi di sini ada salah satu bagian dari Essential Graphics ya. Ini itu namanya title MoGRT. Nah, di sini udah ada template-nya langsung yang bagus ya untuk title-nya. Nah, untuk gimana nih masukin file ini, file.mogrt ini ke dalam Adobe Premiere Pro. Nah, untuk yang ini, untuk aplikasi seperti Filmora itu kan udah tersedia template title-nya gitu. Nah, kalau untuk Adobe Premiere Pro ini dia sedikit bawaan dari Adobe Premiere Pro-nya. Nah, tapi dia banyak untuk orang lain yang menyediakan template yang bagus-bagus gitu. Jadi template itu nggak monoton, itu banyak gitu. Cara masukinnya ke sini itu kalian ke Essential Graphics, kayak efek dulu, kemudian ke ini ada garis 3 ini, kemudian ke Manage Additional Folder. Nah, di sini pada Manage Additional Folder ini kita add folder. Kita cari folder tadi. Nah, folder ini kita masukin ke dalam Manage tadi, select folder. Sudah masuk ya? Oke. Nah, untuk nyari file yang tadi, bisa di scroll ya, atau kalian langsung ke nama foldernya tadi. Nah, title. Nah, ini contohnya. Misal nih, ini tarik ke sini, ke yang mau yang kalian kasih judul. Agak berat ya untuk gunain ini. Nah, ini perbedaannya kalau dia kuning masih lumayan mudah untuk di play. Nah, kalau dia merah ini pas di play dia patah-patah. Sedikit patah-patah. Kemudian ini kan tulisannya masih Creative Design ya. Nah, untuk mengganti template ya, kan untuk mengganti tulisannya tadi sesuai yang diinginkan itu kalian klik title-nya ini. Filenya tadi kan ditarik ya. Dari ini tarik ke sini, tarik ke atas ya. Karena konsep layering tadi. Di sini kalian ke edit atau double klik bisa. Ke edit, maksud ke edit, benar. Ke edit. Kemudian arahin previewnya atau garis ini ke sini biar kelihatan. Nah, pas di kreatif ini ada kreatif ya. Ini bisa kalian ganti sesuai kata yang diinginkan. Ini desain. Fontnya bisa diganti ya, fontnya. Kemudian graphic text. Nah, ini pada scroll. Bentar. Bisa di bawah ini ada text color ya. Ini juga bisa diubah. Ini text color pertama, teks kedua, teks tiga. Nah, ini atribut warnanya.
Nah, sebenarnya di sini ini ada lagi untuk ngatur ukurannya, tapi ini nggak bisa terbuka. Kita lewatin aja. Untuk ngatur ukurannya itu bisa juga di bagian scale di sini. Mau dibesarin atau mau dikecilin, supaya besarin posisinya. Nah, di sini bisa dicepetin aja. Nah, dia kan ada kayak animasi teks itu muncul gitu. Ada juga animasi penutupnya. Enggak ada ya. Ada beberapa file dia nggak ada animasi penutupnya. Jadi ini kan kalau nggak ada ya, tutup aja, potong aja sesuai yang diinginkan. Kalian ganti title ini dengan penutupnya dengan efek transisi. Nah, untuk penutupnya aja biar enak. Udah. Kemudian lanjut ke transisi ya. Title-nya udah. Lanjut ke transisi. Antar video tadi biar enak ada transisi ya. Biar nggak langsung stuck gitu. Nah, ini ya satu tips ya untuk laptop yang nggak berat untuk buka aplikasi ini buat 1/4 aja, jangan full. Ini untuk preview aja, tapi dia kelihatan nggak jelas kan saat di play, tapi dia lancar di play. Kalau dia full agak patah-patah. Terus kita tambah ini ke efek ya, ke effects, kemudian ambil transisi, video transisi. Di sini banyak ada transisinya. Di sini juga kalian bisa tambahin transisi ini sendiri. Cari referensi di YouTube boleh. Atau gunain bawaannya juga, nggak apa-apa. Kita coba tambahin transisi ya, bebas nih. Jika diperjelas, transisi ini juga bisa dipanjangin. Nih. Gak enak ya, yang cross dissolve. Kecilin aja yang ini. Nah, yang untuk transisi ini menyesuaikan. Kan untuk memperindah aja nih. Tuh, transisi. Tambah lagi. Oke. Nah, coba perhatiin untuk video ini, itu goyang. Goyang banget mana? Goyang. Nah, di sini ini juga ada satu fitur, effects ya. Itu namanya stabilizer kalau salah, warp stabilizer. Nah, di sini video yang goyang bisa kita jadiin itu nggak goyang gitu, smooth. Warp stabilizer. Nah, ini efek video. Kita masukin ke dalam footage yang diinginkan. Apa nih? Warp stabilizer. Sebentar. Masukin lagi di video.
Di analyze dulu ya, klik di sini, kalian ke bagian efek control. Setelah dimasukin waktu stabilizernya, jadiin dulu dia friends, klik kanan, nest, kemudian ke bagian efek di sini, kalian analyze dulu nih, tunggu dia nganu ke frame-nya. Nah, di sini bisa kita atur berapa persen smoothness-nya. Misal kalau dia terlalu goyang, videonya bisa kita besarin ini ya. Ini sambil kita tunggu, kita lanjut ke yang lain. Penambahan lainnya itu transisi tadi sudah. Ini. Image. Salah. Di sini juga kita bisa tambahin keterangan gitu. Contohnya masih di essential grafik tadi. Di sini kita bisa tambahin penjelasan siapa yang lagi berbicara. Template-nya banyak ya di Google, bisa kalian cari aja. Biar sekalian ada tutorialnya, nyarinya di YouTube aja. Apa ya? Nah, di sini banyak ya untuk file-filenya. Bisa kalian download di situ, masukin caranya yang udah aku jelasin tadi. Contohnya aja nih, kita masukin salah satu. Ini di sini. Sama ya kayak tadi caranya, edit, klik dulu nih ya, klik dulu title ya, ganti keterangan. Nama. Terus untuk ini biar mudah, untuk posisi sama ukurannya itu kita ke efek control aja. Klik dulu nih ya, ke efek control, kita sesuaiin. Position sama scale-nya. Di sini juga ada tambahan ya, namanya itu call out. Mungkin kalian pernah lihat. Nah, call out tuh gini.
biasanya ini untuk memperjelas keterangan. Oke. Bisa keterangan lokasi, keterangan nama gitu. Nah, untuk callout ini juga bisa kalian dapetin ya di secara free. Callout template. Ini banyak ya callout-nya, bisa kalian download aja di sini. Variasi mana yang kalian inginkan. Nah, ini. Nah, di sini misal ya contohnya tuh pada misal ada yang bergerak mana ya contohnya dia bergerak. Ini aja. Ini misal layarnya banyak ya, kalian geser aja di bagian ini. Nah, ini kan patah-patah ya, karena dia merah ini ya. Nah, biar nggak patah-patah nih, kalian render dulu. Tadi render. Select dulu ya, klik I. Untuk nutup selectnya, klik O. Kemudian enter. Yang merah aja tuh. Nah, proses ini tuh biar dia rendering ya. Menyatukan frame-frame yang tadi patah-patah tadi. Tunggu sebentar. Cara render tadi di enter ya. Nah, jadi dia nggak patah-patah. Nah, ini. Nah, misal kita mau ngikutin objek sertifikat ini yang bergerak, itu pakai keyframe. Nah, ini ya. Ini kan ke bawah ya. Nah, kita ikutin. Kita buat keyframe position. Di sini, kita klik ini yang kayak icon jam ya. Kita klik. Terus kita atur posisinya. Misal bawain dikit. Terus maju dikit lagi. Nah, itu ke bawah dikit lagi kan ini. Klik lagi ini, add keyframe, terus bawahin lagi. Terus biar lebih enak ya. Nah, ini jauh ya. Ini arahin lagi, klik lagi add keyframe, terus sesuaiin lagi sama objeknya. Nah, jadi nanti dia nyesuaiin. Nah, dia nggak bergerak-gerak stop gitu ini ya. Nah, ini biar lebih smooth ya, bisa kalian banyakin ini keyframe-nya biar dia lebih halus gitu perpindahannya. Ini contoh aja. Kemudian selanjutnya tadi
Betul. Musik sudah fully, mungkin nggak perlu. Di sini juga ada ini ya, audio effect di sini. Nggak ada ya. Oh, audio effect, ini banyak audio effect. Bisa kalian coba-coba gunain aja nih. Masukin ke audio ya. Kemudian yang terakhir itu outro. Outro ini biasa berisi penjelasan. Kalau di film itu biasanya siapa aja yang bantu dalam proses pembuatan. Bisa juga di sini diisi dengan video dokumentator itu biasa diisi dengan sosial media. Sama ya gunain Essential Graphics di sini ada Valmoji RT juga, Social Media Pack di sini. Gunain aja template-nya, nggak usah buat. Social Media Pack. Contohnya ini Instagram, Facebook ya. Belum aja. Sama ya kayak tadi gunainnya. Ini. Klik ini ya, baru ke edit. Udah disediain ya pengaturan-pengaturan untuk ini, bisa dikasih background atau enggak, dikasih shape atau enggak, namanya bisa diganti. Sama kayak tadi sih penggunanya kalau dia Essential Graphics nih. Warnanya juga bisa diubah, bisa ditambahin. Jika udah cocok ya. Salah satu tips lagi itu untuk editing video itu menonton ulang video. Jangan bosan untuk nonton ulang video yang udah diedit. Nah, nanti berkali-kali kalian untuk nonton video editing itu nanti kalian dapat salahnya dalam video editing kalian itu dan langsung diperbaiki. Sebelum itu diekspor ya. Bisa kalian tonton di sini atau diekspor dulu, tapi mengulang untuk mengekspor, lebih baik nonton di sini jadi. Kemudian tahap yang terakhir itu distribusi export ya. Untuk cara di Adobe Premiere Pro ini biasanya export itu ada di file, kemudian ke export, terus ke media. Saya ulangin, ke file, ke export, ke media. Tadi masih ada analis ya. Stabilize. Nggak bisa ya. Udah. Sebentar, saya cari file yang lagi.
Ini ya contohnya. Jika ditambahin ini tadi, work stabilizer tadi, nggak gunain ya, contohnya kita hapus. Mana ini? Stabilizer. Ini penambahan work stabilizer itu untuk ngehalus video yang goyang. Ini smoothnya 80%. Mungkin file tadi ada beberapa kesalahan mungkin. Lanjut ke tahap selanjutnya. Itu ekspor tadi ya, ke file, ke ekspor ke media. Bentar. File ke ekspor media. Nah, di sini ada format ya. Biasanya untuk format video tuh pilih yang H264 untuk lebih HD gitu. Nah, ini pilih yang misal YouTube ya, YouTube 180p Full HD. Atau nyesuaiin boleh. Ini namanya, tempatnya di mana juga, nge-save-nya. MP4 ya. Kemudian kita ekspor. Nah, ketika kita ekspor ini dia langsung nge-render otomatis encoding estimate. Waktunya cukup lama ya kalau dia banyak aksesoris pemanisnya kayak tadi. Karena ukurannya juga Full HD ya, jadi 30 frame per second. Jadi ukurannya lumayan besar juga. Mudah mungkin. Udah bentar ya. Nah, dia. Ekspor. Into video. Oh, karena tadi masih ke blok ya, jadi dia cuma nge-export yang di blok ini. Jadi kalian tarik dari sampai awal, pantesan kok cepetnya, sampai ke akhir. Sama kayak tadi, syaratnya export media. Ini kalau mau nge-rename namanya, output name-nya, format sama presetnya YouTube Full HD, export. Mungkin sekian penjelasan dari saya untuk
sesi tanya jawab ya. Saya serahkan pada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bagus Satrio atas materi yang telah disampaikan. Tadi penjelasannya itu merupakan insight yang sangat berguna ya untuk kita semua dalam mempelajari video editing. Dari penjelasan tadi, mungkin teman-teman atau kakak-kakak semua ada hal yang ingin ditanyakan terkait dari penjelasan tersebut. Untuk sesi tanya jawab ini, kita akan membatasi sebanyak 3 pertanyaan dan nantinya jika ada waktu mungkin bisa untuk melakukan sesi tanya jawab kembali. Untuk yang ingin bertanya dipersilakan untuk on mic atau mungkin bisa untuk drop pertanyaan di kolom chat. Kepada yang ingin bertanya dipersilahkan. Izin bertanya, Kak. Baik, silahkan. Terima kasih, Mbak, atas kesempatannya. Tadi materinya sudah saya ikuti dari awal sampai akhir. Saya ingin bertanya kepada Kak Bagus. Dalam hal editing, dalam dunia editing, ada semacam stigma stratifikasi tentang aplikasi editor. Seperti contohnya, orang bilang kalau ahli menggunakan Premiere Pro itu dianggap ahli dalam buat editing video. Terus kalau cuma jago pakai Filmora, masih menengah. Cuma jago pakai KineMaster, anggapannya cuma anak SD suka bikin jedak-jeduk, atau cuma pakai CapCut, cuma dianggap masih di bawah lah. Nah, menurut kakak, apakah kualitas sebuah video bisa ditentukan dari aplikasi editingnya? Lalu dalam membuat sebuah video ada dua hal yang kita lakukan kan. Pertama, videonya atau videografi dan editing. Jadi dalam membuat video kita harus, istilahnya itu ada kameramen, ada editor. Nah, menurut kakak, apakah kualitas sebuah video bisa bagus kalau kameramennya tidak handal tapi editornya handal? Atau sebaliknya, kameramennya handal, editornya tidak handal. Katakanlah dalam membuat sebuah video sinematik, kalau kameramennya tidak handal, tapi editornya handal dalam mengedit, apakah video tersebut akan tak bagus? Sekian, Kak, pertanyaan dari saya. Jadi ada mungkin sekitar 2 pertanyaan. Terima kasih, Kak. Langsung jawab ya, atau tunggu pertanyaan lain? Langsung jawab aja ya. Baik, Rahmat, bagus ya pertanyaannya. Yang pertama itu penggunaan aplikasi ya, penggunaan aplikasi editor itu menentukan kualitas video atau enggak. Sebenarnya untuk penggunaan aplikasi editor tuh sangat menentukan kualitas video. Nah, antara Adobe Premiere Pro dan Figma itu kualitas video 1080 pixelnya itu berbeda. Nah, yang di Premiere Pro ini, disclaimer bukan ini ya, bukan menyudutkan user Filmora. Untuk pengguna Premiere Pro ini, kualitas videonya itu lebih baik dari editor seperti Filmora gitu. Nah, di satu sisi lagi, untuk fitur yang ada di Premiere Pro tuh ada beberapa yang nggak ada di Filmora. Contohnya kayak Essential Graphics tadi. Nah, untuk di Filmora itu sulit untuk masukin template pembuatan title tadi contohnya. Dia udah disediain aja. Nah, jadi untuk penggunaan itu nggak masalah, mau Filmora atau Adobe Premiere Pro itu nggak masalah. Tapi untuk kualitasnya ada sedikit perbandingan gitu. Dan juga untuk belajar editing tuh penggunaan toolsnya itu nggak apa-apa untuk gunain yang mudah ya. Tadi kan seperti Filmora tadi udah ada template-nya, kayak transisinya udah preview itu lebih bagus gitu. Terus tuh lebih mudah digunakan gitu lah. Sama kayak KineMaster gitu. KineMaster aplikasi mobile ya. Nah, di KineMaster tuh ada dia nge-exportnya 180 pixel. Nah, ternyata 180 pixel tuh masih nggak jelas gitu videonya tuh. Masih nggak setara sama 180 pixel di hasil rendering dari Adobe Premiere Pro. Nah, mungkin sering ya sama Kak Paulsen sampein gitu.
masalah resolusi itu ada perbedaan. Terus apa ya? Banyak hal yang nggak bisa dilakuin oleh aplikasi seperti Filmora tuh, tapi dia bisa dilakuin oleh Adobe Premiere Pro. Banyak ya kita lihat dari requirement video editor itu, seperti editor-editor, contohnya editor-editor di e-sport ya. Nah, itu kan dia syarat salah satunya menguasai software editing seperti ada kata seperti Adobe Premiere Pro, After Effects, dan lain-lain. Nah, itu nilai plusnya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk memahami software ya, memahami software itu, kalian harus paham dulu tadi istilah-istilah penting dalam video editing. Nah, untuk menggunakan perpindahan software itu dari Filmora ke Adobe Premiere Pro itu, jadi mudah, kalian pahamnya mudah gitu. Nah, terus juga minusnya di Adobe Premiere Pro ini, space ya, penggunaan space sama grafiknya itu sangat besar gitu. Menggunakan laptop atau komputer itu yang penyimpanan RAM atau PGA itu yang tinggi gitu. Bukan tinggi sih, ada minimum speknya gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu apakah kualitas seorang kameramen sama editor itu mempengaruhi? Yang pastinya untuk kameramen ya, untuk pengambilan video, footage itu tuh bahkan saling berkaitan sama editor. Contohnya gini, misal kameramennya tuh mengambil footage-nya tuh bagus, sinematiknya bagus gitu. Nah, dia juga akan memudahkan editor dalam mengedit video. Nah, walaupun ya beberapa kalau udah expert ya gitu ya, editor itu bisa memanipulatif hasil dari kameramen gitu. Jadi saling berkaitan gitu. Mungkin ada lagi pertanyaan dari Rahmat? Terima kasih Kak atas jawabannya. Berarti aplikasi editor itu memang kalau kita mau yang kualitasnya bagus, memang kita harus pakai aplikasi yang sesuai, aplikasi yang lebih bagus lagi. Contohnya Premiere Pro tadi yang bahasa Kakak contohkan. Terus untuk membuat video, artinya antara kameramen dan editor itu harus bisa saling support, saling dukung. Kalau salah satunya memiliki kekurangan, kira-kira begitu mungkin ya. Iya, satu hal lagi sebelum kita memulai membuat video ya, kita harus ada gambaran konsep ya. Nah, jadi antara editor sama kameramen itu dia terpaku sama konsep itu, jadi nggak miskom gitu nah. Baik Kak. Terima kasih Kak atas jawabannya. Semoga bisa membantu saya dalam membuat video ke depannya. Terima kasih Kak. Selamat siang. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Rahmat atas pertanyaannya dan saya ucapkan terima kasih pula kepada Bagus Satrio untuk jawabannya. Selanjutnya kita masih memasuki di tahap tanya jawab ya. Untuk teman-teman ataupun kakak-kakak semua yang masih ada pertanyaan, yang ada hal yang masih ingin ditanyakan atau ada beberapa hal kendala dalam membuat video editing, mungkin bisa ditanyakan karena kita masih memiliki cukup waktu untuk melakukan sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk langsung on mic atau drop pertanyaan di kolom chat. Oke, selagi kita menunggu, mungkin masih ada pertanyaan kembali. Untuk yang hadir di Zoom, boleh untuk mengisi absen selagi kita menunggu teman-teman yang lain mau bertanya.
Jangan lupa untuk mengisi absensi yang sudah dikirimkan oleh teman kita. Sedikit informasi ya, materi tadi itu cuma dasar-dasar dan pengenalan dari dunia editing video. Nah, jadi untuk dunia editing video itu luas ya, sangat luas ya. Banyak tuh materinya, seperti salah satunya color grading ya, agar membuat suasana yang audiens itu lebih baik gitu. Nah, mungkin untuk penjelasan lainnya itu seperti yang lebih expert dari hal-hal dasar ini mungkin bisa nanti akan disampaikan pada kelas video selanjutnya. Baik, terima kasih Bagus untuk tambahannya. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Kita akhiri saja tanya jawabnya dan saya mohon maaf untuk tidak bisa menggunakan virtual background karena kendala device. Selanjutnya kita beralih ke sesi penyerahan sertifikat yang akan diserahkan oleh Kepala Departemen Media Informasi kepada yang bersangkutan. Dipersilahkan. Oke, jadi ini sertifikat ya. Kalau bisa dibilang ini ada sedikit cindera mata dari Inet Asensel untuk saudara Bagus atas partisipasinya sebagai pemateri dalam kelas video Inet Asensel yang telah dilaksanakan tadi ya. Dan juga ini bisa dibilang bukan sekedar hadiah doang ya. Jadi ini mungkin sebuah apresiasi sebesar-besarnya ya untuk saudara Bagus yang telah menyempatkan diri untuk bisa menjadi salah satu pemateri atau pembicara di kelas video ini. Harapannya ya untuk peserta juga yang ikut dalam kompetisi ini, semoga ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh saudara Bagus Satrio itu bisa dimanfaatkan dengan baik, dan juga ada peluang besar juga jika pemanfaatan ilmu-ilmu video editing yang telah dipaparkan tadi itu bisa berpengaruh untuk peran kalian di masa kalian datang, masa saat kalian akan bekerja sebagai editing video atau sebagainya. Ya, semoga bisa diterima dengan baik, dan juga mohon diterima ya untuk sertifikatnya pada saudara Bagus. Baik Kak, terima kasih atas sertifikatnya. Untuk sertifikatnya saya terima. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya tadi ada salah kata. Semoga materi bermanfaat. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Kak Pulsen Pradana selaku Kepala Departemen Media Informasi atas penyerahan sertifikatnya. Selanjutnya kita masuk ke tahap pembacaan doa syafa kepada yang bersangkutan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada saudara Syafa. Semoga dengan berlangsungnya acara tadi kita mendapatkan manfaat dan mendapatkan insight baru sehingga kita memiliki ilmu yang baru untuk dalam hal video editing dan dapat melakukan implementasi di kehidupan sehari. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Saya selaku moderator memandu acara pada siang ini memohon maaf atas segala kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik melakukan kesalahan teknis maupun kesalahan yang lainnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, patuhi prokes, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.